Cina sering jadi bahan obrolan karena perkembangan negara itu terasa cepat sekali. Dari sisi ekonomi, teknologi, sampai industri, semuanya melaju seperti nggak pakai rem. Kalau lihat sekilas, kelihatannya mereka cuma kerja dari pagi buta sampai malam hari. Tapi aslinya bukan cuma soal lama kerja. Yang bikin mereka kuat itu justru pola pikirnya. Sejak kecil, mereka sudah dibiasakan untuk disiplin, patuh aturan, dan gak gampang mengeluh. Jadi saat masuk dunia kerja, mentalnya sudah terbentuk. Mereka merasa kerja itu bukan cuma mencari pemasukan, tapi juga cara memberi nilai untuk keluarga dan lingkungan. Di sana, semangat mengejar tujuan itu memang terasa. Orang-orangnya terbiasa fokus sama apa yang ingin dicapai. Kalau ada tugas baru, langsung dikerjakan tanpa panjang mikir. Kalau perlu usaha ekstra, ya dikerjakan saja. Bukan untuk pamer, tapi karena mereka sudah dididik untuk menghargai proses. Buat mereka, tekun lebih penting daripada pintar saja. Kalau suatu hal bisa diwujudkan lewat kerja keras, ya mereka lakukan. Setiap langkah dilihat sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani. Yang bikin makin menarik, masyarakatnya punya kebiasaan memikirkan kemajuan kelompok, bukan dirinya sendiri saja. Kerja bareng itu dianggap lebih kuat daripada jalan sendirian. Kalau satu tim sukses, berarti semuanya ikut terdorong maju. Cara melihat kerja yang seperti ini bikin tempat kerja jadi terasa kompak. Orang mudah diajak kolaborasi, lebih terbuka mencoba ide baru, dan terbiasa mengusahakan hasil yang terbaik. Gabungan kebiasaan disiplin, kerja keras, dan semangat bareng-bareng inilah yang membuat produktivitas mereka terlihat luar biasa. Gak heran negara itu bisa maju pesat dalam waktu relatif singkat. Ada hal lain yang bikin Cina bisa terus maju, yaitu kebiasaan bergerak cepat. Banyak perusahaan di sana punya budaya kerja yang fokus pada penyelesaian, bukan cuma rutinitas. Kalau ada pekerjaan baru, mereka lebih suka langsung eksekusi daripada menunda terlalu lama. Ritme yang cepat ini membuat mereka terbiasa menghadapi perubahan tanpa panik. Lingkungan yang kompetitif membuat mereka sadar bahwa kesempatan itu harus ditangkap, bukan ditunggu. Selain soal ritme kerja, hubungan antar orang juga punya peran besar. Masyarakat Cina punya tradisi membangun relasi yang hangat dan jangka panjang. Di dunia bisnis, hal ini dikenal sebagai guanxi. Konsepnya sederhana, kerja bisa berjalan lancar kalau ada rasa percaya di antara pihak yang terlibat. Makanya, relasi itu dijaga dengan baik. Mereka sering menjaga komunikasi, saling bantu, dan menunjukkan kesetiaan agar hubungan tetap kuat. Dengan jaringan yang solid, pintu menuju peluang baru jadi lebih mudah terbuka. Perusahaan-perusahaan besar di Cina juga berani mencoba hal baru. Teknologi, ide baru, model bisnis unik, semuanya dicoba dulu, nanti dievaluasi sambil jalan. Kalau gagal, ya diperbaiki. Sikap seperti ini bikin inovasi di sana tumbuh pesat. Mereka tidak terpaku pada teori, tapi lebih suka turun langsung, menguji di lapangan, dan belajar dari hasilnya. Lingkungan yang mendukung proses coba belajar ini membuat mereka semakin cepat menemukan formula yang berhasil. Kombinasi gerak cepat, relasi yang kuat, dan keberanian bereksperimen inilah yang pelan-pelan membentuk ekosistem kerja yang energik. Setiap orang tahu perannya, tiap perusahaan berusaha lari lebih kencang, dan setiap hubungan dijaga agar tetap sehat. Hasilnya, perkembangan yang terjadi terasa stabil dan terus naik dari waktu ke waktu. Perkembangan Cina yang terlihat sangat cepat juga dipengaruhi cara mereka memaksimalkan teknologi. Negara itu benar-benar serius soal inovasi. Banyak pabrik, kantor, sampai usaha skala besar sudah memakai sistem otomatis, robot, dan kecerdasan buatan untuk mempercepat pekerjaan. Tujuannya sederhana saja, biar hasilnya lebih rapi, waktu produksi lebih singkat, dan kesalahan bisa ditekan. Dengan dukungan teknologi seperti ini, pekerjaan yang dulunya makan banyak tenaga akhirnya bisa dilakukan lebih praktis. Pemerintah di sana juga memberi dorongan besar untuk modernisasi. Bukan cuma membangun gedung atau jalan tol, tapi juga membangun infrastruktur digital, sistem manajemen berbasis data, dan jaringan yang membuat industri saling terhubung. Bagi mereka, inovasi bukan sekadar tren, tapi pondasi untuk masa depan. Jadi, wajar kalau muncul banyak startup baru, percobaan teknologi unik, dan proyek besar yang digarap dalam waktu yang terasa sangat cepat.
Lingkungan kerja yang penuh teknologi ini membuat pekerja lebih mudah belajar hal baru. Mereka terbiasa memakai aplikasi, alat otomatis, dan sistem digital untuk menyelesaikan tugas. Cara kerja seperti ini membantu mengurangi pekerjaan yang repetitif dan bikin waktu mereka bisa dipakai untuk hal yang lebih penting. Semakin sering mereka memakai teknologi, semakin cepat pula mereka menemukan cara kerja yang lebih efisien. Ekosistem modern seperti ini akhirnya menciptakan budaya gercep, gerak cepat. Setiap keputusan, pengujian produk, sampai evaluasi dilakukan dengan tempo yang singkat. Mereka tidak suka terjebak dalam proses panjang yang berputar-putar. Semakin cepat sesuatu dicoba, semakin cepat pula dapat umpan balik untuk memperbaikinya. Kebiasaan ini membuat perusahaan-perusahaan mereka bisa terus bersaing di level internasional dan menghadirkan produk baru dalam waktu yang lebih singkat. Setelah melihat bagaimana teknologi membantu mereka jalan lebih cepat, ada satu hal lagi yang bikin Cina tambah ngebut. Cara mereka mengambil keputusan yang simpel dan to the point. Di sana, kalau ada sesuatu yang perlu dikerjakan, mereka cenderung langsung gerak. Nggak terlalu lama berdiskusi atau muter-muter. Begitu arah sudah jelas, ya tinggal jalan. Gaya seperti ini bikin perubahan di sana terasa cepat banget. Kota yang dulunya biasa saja bisa berubah jadi pusat industri dalam waktu singkat, karena semua pihak bergerak tanpa banyak hambatan. Di dunia kerja, ritme seperti ini bikin para pekerja terbiasa dengan perubahan mendadak. Kadang hari ini sistemnya begini, besok sudah berubah lagi. Tapi mereka nggak pusing atau kaget berlebihan. Mereka pilih ikut alurnya sambil mencari cara paling mudah untuk menyesuaikan diri. Tujuannya simpel. Yang penting pekerjaan tetap selesai. Pola pikir seperti ini bikin proses kerja jadi lebih lancar, karena energi mereka tidak habis untuk mengeluhkan perubahan. Contohnya di kota seperti Shenzhen. Tempat ini dikenal sebagai pabrik ide, karena apapun yang kamu bayangkan bisa diwujudkan dengan cepat. Mau bikin alat elektronik baru? Tinggal datangi beberapa pemasok, dan prototipe bisa jadi dalam hitungan hari. Lingkungannya memang sudah lengkap. Mulai dari bahan baku, tenaga ahli, sampai pabrik-pabrik kecil yang siap bantu produksi. Semua bergerak cepat dan saling mendukung. Dengan kultur seperti ini, perusahaan di sana punya kebiasaan mencoba dulu, baru dipikirkan lebih jauh setelahnya. Kalau ada yang kurang, tinggal diperbaiki. Kalau gagal, dicari cara lain. Alurnya benar-benar sederhana, tapi justru itu yang bikin mereka selangkah lebih maju. Yang penting tetap melangkah. Karena semakin cepat bergerak, semakin cepat juga mereka menemukan apa yang harus diperbaiki. Cara kerja di Cina punya satu ciri khas yang cukup menarik. Mereka menaruh perhatian besar pada hasil akhir. Bukan soal berapa lama seseorang duduk di meja, tapi apa yang berhasil diselesaikan hari itu. Makanya, kalau ada tugas yang bisa dirampungkan sekarang, ya langsung dibereskan. Nggak disimpan untuk besok, nggak ditunda sampai mood datang. Pola kerja seperti ini bikin suasana kantor terasa lebih hidup, karena orang-orang bergerak dengan tujuan yang jelas. Buat mendukung pola itu, mereka suka pakai alat yang bisa mempermudah pekerjaan. Ada yang mengandalkan aplikasi sederhana supaya kegiatan harian lebih teratur. Ada juga yang pakai sistem otomatis untuk tugas-tugas yang berulang. Intinya, apapun yang bisa bikin kerja lebih cepat dan ringan, akan dipakai. Dengan begitu, waktu yang biasanya habis untuk hal-hal kecil bisa dipakai untuk pekerjaan yang lebih penting. Gaya kerja seperti ini bikin mereka terbiasa menilai proses lewat kemajuan nyata, bukan cuma kesibukan semu. Misalnya, daripada sibuk bolak-balik cek dokumen manual, mereka lebih memilih sistem digital yang tinggal klik. Daripada menunggu instruksi panjang, mereka lebih suka mulai dari yang bisa dikerjakan dulu. Cara berpikirnya simpel, tapi efeknya besar. Pekerjaan selesai lebih cepat, energi tidak habis untuk hal yang tidak perlu, dan hasilnya lebih gampang terlihat. Kebiasaan fokus pada hasil akhirnya membantu mereka menjaga ritme kerja tanpa merasa terbebani. Orang tidak harus lembur terus-menerus, tapi tahu apa yang harus dicapai setiap hari. Suasananya santai tapi tetap produktif. Kalau ada masalah, langsung dicari solusi paling mudah. Kalau ada tugas yang macet, dicari jalan pintas yang tetap aman. Dengan pola seperti ini, pekerjaan terasa lebih ringan dan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Gaya kerja di Cina juga mulai berubah seiring waktu. Setelah lama dikenal dengan ritme yang super padat,
muncul dorongan untuk membuat hidup kerja jadi lebih seimbang. Mereka mulai sadar bahwa tenaga manusia itu ada batasnya. Kalau terus dipaksa, yang ada malah mudah sakit, gampang stres, dan hasil kerja juga tidak maksimal. Karena itu, makin banyak aturan dan kebiasaan baru yang mendorong orang untuk punya waktu istirahat yang cukup. Tujuannya sederhana, kerja tetap jalan, tapi badan dan pikiran tetap waras. Perusahaan-perusahaan di sana juga ikut menyesuaikan. Ada yang mulai mengurangi lembur, ada yang nyediain waktu khusus buat break, dan banyak yang memanfaatkan teknologi biar pekerjaan sehari-hari terasa lebih ringan. Tugas yang berulang mulai ditangani sistem otomatis, sementara karyawan cukup fokus ke hal yang butuh kreativitas atau keputusan penting. Dengan pola seperti ini, orang bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa merasa kehabisan energi setiap hari. Yang bikin suasana kerja tambah enak adalah cara mereka menjaga hubungan antar orang. Relasi di sana bukan cuma urusan bisnis, tapi lebih kerasa saling percaya. Orang terbiasa bantu satu sama lain, entah itu dalam pekerjaan atau sekadar memberi saran sederhana. Sikap saling dukung seperti ini bikin suasana kantor lebih hangat. Rasanya seperti punya tim yang benar-benar peduli, bukan sekadar rekan kerja yang datang dan pulang saja. Kalau semua itu digabung, kerja yang lebih teratur, teknologi yang membantu, dan hubungan yang nyaman, hasilnya adalah lingkungan yang lebih stabil dan bikin orang betah. Kerja terasa lebih manusiawi, masih produktif, tapi tidak melelahkan hati, masih mengejar target, tapi tetap punya ruang untuk hidup. Dengan suasana seperti ini, orang bisa berkembang tanpa merasa terbebani, dan perusahaan bisa maju tanpa harus mengorbankan kesehatan para pekerjanya.